Sebentuk hatiku buat kekasihku, mengiring rinduku yang selalu untuknya. Memang tak selalu ada yang terbaik dari diri ini dan juga dirinya. Namun ku yakin cinta ini takkan pernah salah. Hai semuanya. Hai. Kembali lagi dengan konten Badai Belagu. Badai bedah lagu. Ini konten udah lama gak gua angkat lagi karena satu dan lain hal. Kemarin juga kepentok COVID dan jadwal-jadwal yang sudah ada akhirnya setelah COVID sudah berakhir dan akhirnya gue mulai manggung-manggung lagi di real life. Tapi hari ini gue ingin kerinduan ini kita tuntaskan. Asik. Kita tuntaskan di konten Badai Belagu, Badai Bedah Lagu. Guys, hari ini gue akan bahas tentang lagu yang menurut gue udah old school banget. Gak pernah gue pikir lagi, gak pernah gue dengerin lagi, gak pernah gue bahas lagi. Tiba-tiba kemarin pas gue manggung di daerah Senopati, ada satu penonton yang merequest lagu barusan yang gue nyanyiin. Dan gue kaget terus terang. Dari semua lagu hits gue yang selalu gue bawain manggung, kok orang ini kepikiran lagu ini. Ternyata lagu ini memorable banget buat beliau ini. Judulnya Sebentuk Hati Buat Kekasih. Sebentuk Hati Buat Kekasih ini tidak ada video klipnya guys. Ini gue ciptain sekitar tahun 2003. Zaman gue masih merintis bersama dengan band gue yang terdahulu. Dan lagu ini kenapa menjadi lagu yang memorable buat gue? Karena sebenarnya lagu ini tuh yang mengawali perjalanan gue bersama dengan band. Perjalanan gue bersama dengan teman-teman gue di Krispati pada saat itu. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue mengawali ini justru dari sebuah kompetisi pencipta lagu pemula. Jadi pada saat itu Radio Mustang menyelenggarakan kompetisi live di radio lewat telepon. Dan gue adalah salah satu pesertanya. Kebetulan lagu yang gue nyanyikan di salah satu episode mereka adalah lagu ini. Jadi gue main piano sambil nyanyi. Dan puji Tuhan pada saat itu gue menjuarai salah satu episodenya mereka. Saat itu gue ditawarin untuk solo karir dan bikin album. Tapi pada saat itu gue gak mau. Karena gue ingin supaya band gue yang maju. Lahirlah Sebentuk Hati Buat Kekasih. Lagu ini sebenarnya terinspirasi dari zaman-zaman gue bucin ya. Di tahun-tahun 2000-an awal tuh. Ya biasalah, zaman-zaman gua baru pacaran, ya kan, baru mengenal cinta, baru mengenal sayang-sayangnya sama cewek. Ya lo tau lah ya kalau lagi sayang-sayangnya, terus hubungan lo kayak ada yang salah gitu, hubungan lo kayak ada yang gimana gitu kan, lo kan nggak mau lah ya hubungan lo berakhir. Ya itulah pada masa itu gue lagi bucin-bucinnya sama cewek, jadi akhirnya membuat inspirasi gue berkembang, lahirlah lagu ini. Kita bahas liriknya. Judulnya Sebentuk Hati Buat Kekasih. Nah, ini gue baca liriknya. Gue cek dulu nih di Google. Pencipta lagunya bener nggak? Songwritersnya Doa di Badai Holo. Ternyata benar. Terima kasih Google. Soalnya Google pernah salah naruh pencipta lagunya. Oke, kita bahas ya. Lirik pertama. Mana sih ini? Nah. Bila kau bukanlah cinta sejati, mungkin aku takkan pernah mengerti. Gue ingin menyampaikan kalau pada saat itu, kebucinan gue itu menganggap bahwa ya pasangan gue pada saat itu adalah cinta sejati gue. Justru karena gue menganggap dia adalah cinta sejati gue, maka gue tidak akan pernah mengerti bagaimana caranya memelihara sebuah atau segenggam cinta sejati itu.
Ada perjuangan di situ, ada pengorbanan di situ, ada senengnya di situ, ada sedihnya di situ. Jadi macam-macam lah ya, bercampur aduk. Justru karena gue menganggap dia adalah cinta sejati gue, makanya gue mengerti bagaimana cara mengorbankan diri untuk mempertahankan hubungan. Hati yang tulus, setia yang indah, dan semua yang terjadi antara kita. Hati yang tulus, setia yang indah, dan semua yang terjadi di antara kita. Ya itu tadi gue bilang ya. Gue tidak akan mengerti arti ketulusan hati. Gue tidak akan mengerti kesetiaan yang indah. Dan semua yang terjadi di antara gue dengan masa lalu gue itu. Pada saat itu memang, ya tadi yang gue bilang di awal-awal ya, gue baru mengerti, baru paham. Oh pacaran tuh begini ya. Secara gue jomblo lama. Terus tiba-tiba dapet cewek, dapet pasangan gitu ya. Dan akhirnya di situ gue mengerti, oh ketulusan hati tuh kayak gini. Gue rela melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan hubungan gue. Dan gue rela pakai kacamata kuda. Ya kan. Gak mau lirik kiri, lirik kanan. Pandangannya lurus aja ke depan. Makanya pada saat itu gue kurang pergaulan guys. Karena terlalu bucin guys. Gitu. Makanya lu jangan pada bucin ya. Jangan pada bucin. Ingat tuh. Ntar lu jadi kudet. Kurang update. Verse 2. Maaf untuk semua cara yang salah. Itu hanya ingin ku membuktikan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngebuktiin sesuatu tuh, kadang-kadang cara kita tuh salah. Salahnya apa? Misalkan nih kita pengen membuktikan kalau kita tuh sayang sama pasangan kita. Kita cinta sama dia. Tapi kadang-kadang cara kita tuh salah. Kita terlalu mengekang dia gitu kan. Kita terlalu apa-apa ngontrol dia. Nggak ditelepon bete, nggak ngabarin bete gitu kan. Ada masalah kecil aja jadi masalah gede. Saking apa? Saking kita tuh ingin membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh cinta mati sama dia. Dan itu sebenarnya menurut gue wajar ya buat orang-orang yang di awal-awal pacaran mereka merasa bahwa gue harus membuktikan kalau gue sukses nih. Membina hubungan gue, menjaga hubungan gue. Ya akhirnya jadi kebablasan. Dan akhirnya membuat pasangannya jadi bete. Nah itulah gue dulu. Gitu. Itulah kebucinan gue dulu. Tiada yang lain dalam hidupku. Sungguh tak ada maksud untuk menyakitimu. Jadi kalau kita rangkai lagi, itu hanya ingin ku membuktikan tiada yang lain dalam hidupku. Jadi memang gue mencintai dia itu ingin membuktikan bahwa gue nih gak ada lagi. Idaman gue yang lain tuh gak ada lagi pada saat itu ya. Makanya terkadang gue nyecer lu, terkadang gue membuat lu tuh akhirnya merasa kok akhirnya gue ditanya-tanya mulu, gue dikekang-kekang mulu. Cenderung posesif lah gue pada saat itu. Sungguh tak ada maksud untuk menyakitimu. Simpel aja. Apa yang gue lakukan pada saat itu nggak bermaksud untuk menyakiti dia. Itu hanya cara gue yang salah aja. Kita lanjut ke refnya. Nah, di sini refnya adalah konklusi ya. Bahwa apa sih sebenarnya yang ingin gue persembahkan ke pasangan gue saat itu. Sebentuk hatiku buat kekasihku, mengiring rinduku yang selalu untuknya. Ini gue menggambarkan hati itu adalah sebuah bentuk ya. Sebuah bentuk rasa dan curahan hati gue untuk kekasih gue. Mengiring rinduku yang selalu untuknya. Jadi pada saat itu memang gue itu sering banget ketemu sama dia. Tapi terkadang gue terpisah jarak dan waktu. Karena ya dia pada saat itu sama keluarganya sering keluar negeri gitu ya. Sementara gue di Jakarta aja. Dan gue cenderung kangen lah ya. Cenderung rindu. Tapi rindu gue bisa dibilang rindu yang mungkin dalam tanda kutip agak berlebihan rindunya. Nah, untungnya, bukan Bernadia ya, untungnya ya, untungnya rindu gue itu gue alihkan ke karya. Dan akhirnya jadi nih lagu ini. Memang tak selalu ada yang terbaik dari diri ini dan juga dirinya. Jadi memang karena gue sudah mencurahkan hati gue, sudah memberikan hati gue sepenuhnya, ya gue bukan manusia yang sempurna juga. Tidak selalu ada yang terbaik dari apa yang gue persembahkan kepada pasangan gue. Baik dari gua ataupun dari dirinya. Sehingga kita bukannya makin kompak, bukannya makin dekat, malah akhirnya jadi sering berantem. Karena ya kita adalah manusia biasa gitu. Namun ku yakin cinta ini tak akan pernah salah. Apapun yang gue lakukan pada saat itu, apapun yang dia lakukan pada saat itu, kita sama-sama yakin cinta ini tidak akan pernah salah. Yang salah adalah pemikiran, gaya ngomong kita, cara komunikasi kita. Pemikiran kita tentang cinta itu yang terkadang membuat kesalahan-kesalahan itu terjadi. Di sini juga ada yang bridge-nya ya. Ku yakin dirimu hanya untukku selamanya. Ini bridge pendek
Tapi gue tempatkan itu setelah ref belakang. Ku yakin diriku, ku yakin dirimu hanya untukku selamanya. Nah itu gue bikin nada itu untuk menutup lagu ini sebagai kesimpulan kalau apa yang gue lakukan dari awal tadi, yang udah gue bacain tadi, adalah keyakinan diri gue saat itu bahwa dia untuk gue selamanya. Nah guys, lagu ini kenapa gue bahas? Karena lagu ini sebenarnya bukan untuk membahas masa lalu gue. Karena sekarang gue sudah cukup bahagia bersama dengan keluarga gue yang sekarang. Tapi sebentuk hati ini justru menjadi tonggak sejarah buat perjalanan karir gue. Justru orang mengenal Badai sebagai pencipta lagu di sebuah band besar, itu justru dari lagu ini. Dan uniknya, lagu ini gak pernah gue dengerin lagi hari ini. CD dan kaset itu udah gak pernah gue dengerin di rumah. Tapi kemarin waktu gue manggung, gue heran aja kok ada yang minta lagu ini. Berarti sebentuk hati ini sudah dan sempat menjadi memori terbaik di hati dan perasaan para penggemar karya-karya gue. Aransemen dari lagu ini cuma piano dan vokal. Kenapa begitu? Karena gue pengen fokus mendengarkan musiknya yang cuma minimalis piano doang dan vokal. Ya, yang memang pada saat itu vokalnya gue arahkan untuk turut membantu romantisme daripada tema lagu ini. Jadi guys, lagu ini gue akan bawain pada saat gue manggung solo. Ini tanggal 15 gue akan manggung di Block Bar. Mudah-mudahan gue akan bawain juga lagu ini. Ya, kita lihat aja bagaimana responnya. So, pesan gue, panggung itu bisa hilang guys. Panggung itu bisa hilang. Udah terbukti kemarin COVID bubar semuanya. Tapi yang tidak pernah hilang dan dimakan waktu adalah karya. Jadi jangan lupa berkarya terus. Jangan lupa semangat terus di dalam hidup. Karena cinta sejati akan datang pada waktunya. Sampai ketemu lagi di Badai Belagu berikutnya. Apaan? Ini? Oh, iya. Gue belum kasih tahu ya. Jersey ini tuh jersey tahun 2002. Yang dipakai sama Boaz Salosa. Ya. Tuh. Boaz Salosa. Ini adalah jersey yang dipakai di Tiger Cup. Dulu namanya Tiger Cup, sekarang AFF. Gitu. Kenapa gue pakai ini Jar? Karena gue support timnas Indonesia. Meskipun STY udah dipecat, tapi ya udahlah ya. Hidup harus berjalan terus. Mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia.